Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Flashdisk Korup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan kembali mereview alur cerita sebuah film drama Korea yang menarik dan pasti keren banget untuk ditonton. Film ini berjudul Squid Game yang menceritakan tentang sekelompok orang yang berjuang mempertaruhkan nyawa dalam permainan game misterius. Dan untuk pemenang game itu sendiri akan diberi hadiah 45,6 miliar won. Dan kali ini adalah episode yang ke-8 dan 9. Jika teman-teman belum menonton episode ke-6 dan 7, silahkan kunjungi channel kami karena kami telah mengupload alur cerita Squid Game episode ke-6 dan ke-7 kemarin. Oke guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk membangun channel ini. Di episode ke-8, scene diawali di mana Gi-hun, Sang-woo, Sae-byok sedang menuruni tangga di ruangan seperti biasa. Tetapi suasananya begitu sepi karena sudah tidak ada lagi peserta yang tersisa selain mereka bertiga. Ruangan tempat mereka istirahat pun tampak sepi, kelihatannya Sae-byok sedang menahan sakit. Sementara itu Jeon-ho telah mencapai pulau terdekat. Ia mendaki tebing berusaha untuk mendapatkan signal seluler. Sementara frontman dan para petugas telah mencapai pulau itu dan terus mengejar Jeon-ho. Tak lama kemudian 3 orang petugas masuk dan menyerahkan dus hitam berisi setelan jas makan malam yang akan diadakan untuk merayakan keberhasilan mereka. Di kamar mandi tampak Sae-byok menahan sakit sambil mencabut potongan kaca di perutnya karena ledakan kaca di permainan sebelumnya. Jeon-ho yang terpojok akhirnya tak bisa lagi lari. Frontman berusaha membujuknya tetapi Jeon-ho menembaknya di bahu sebelah kanan. Frontman tetap membujuknya dengan memperlihatkan wajahnya. Alangkah terkejutnya Jeon-ho, ternyata itu adalah In-ho, kakaknya sendiri. Karena Jeon-ho tidak mau menyerah, kakaknya pun menembaknya jatuh ke tebing. Tampak ketiga peserta yang tersisa telah duduk di meja yang berbentuk segitiga dan makanan sedang dihidangkan. Malam itu mereka mendapat makan malam steak. Mereka bertiga makan dengan lahapnya. Setelah itu para petugas menyingkirkan peralatan makan dan meninggalkan sebilah pisau di meja di hadapan mereka bertiga. Rupanya itu adalah peralatan yang akan dipakai di permainan terakhir. Malam itu setelah makan malam mereka bertiga kembali ke ruangan istirahat dan masing-masing membawa sebilah pisau. Sae-byok yang kondisinya semakin menurun hampir tertidur. Tiba-tiba Gi-hun telah berdiri di sisinya. Gi-hun mengajaknya untuk bersatu melawan Sang-woo. Sae-byok tahu kondisinya sudah tidak memungkinkan mengikuti permainan terakhir. Ia meminta Gi-hun untuk berjanji jika ia tereliminasi agar Gi-hun menjaga adiknya yang ada di panti asuhan. Tiba-tiba Sae-byok jatuh di atas ranjang. Buru-buru Gi-hun memeriksanya, ternyata itu adalah luka yang telah mengalami pendarahan. Gi-hun berteriak meminta pertolongan kepada para petugas tetapi terlambat. Sae-byok telah membunuh dirinya sendiri dengan pisaunya. Tak lama kemudian petugas masuk membawa peti jenazah dan mengangkat jenazah Sae-byok dan dibawa ke tempat kremasi jenazah. Masuk ke episode 9, ini adalah episode terakhir film Squid Game. Akhirnya finalis permainan itu tertinggal hanya Gi-hun dan Sang-woo. Tampak mereka berada di sebuah terowongan masuk menuju tempat permainan. Setelah mengambil undi, mereka pun masuk. Ternyata ruang itu adalah ruangan permainan lampu merah, lampu hijau di permainan pertama. Dan tampak gambar untuk permainan itu telah ada. Sesuai undi maka Gi-hun yang menyerang dan Sang-woo harus berjaga. Sementara di bagian atas yang dibatasi kaca, para VIP sedang menonton permainan itu. Maka Gi-hun pun melompat dengan sebelah kaki. Sesuai aturan permainan, penyerang melompat dengan sebelah kaki sementara penjaga bergerak di dalam garis dengan 2 kaki. Tetapi jika penyerang dapat menyeberang garis pada pinggang cumi-cumi, ia dapat berlari dengan menggunakan 2 kaki dan menjadi inspektur rahasia. Sang-woo telah bersiap dengan pisau di tangannya berjaga-jaga. Gi-hun menyeberang bagian pinggang cumi-cumi tetapi baru saja Sang-woo mau menyerang, Gi-hun melemparkan pasir ke wajah Sang-woo dan ia pun melangkah dengan aman sampai di sebelah dan mendapatkan inspektur rahasia. Sementara itu tempat tersebut telah diatur dengan adanya hujan. Mereka pun mulai memainkan bagian akhir dari game cumi-cumi. Gi-hun berusaha menginjak bulatan pada ujungnya akan menjadikan sebagai pemenang, sementara Sang-woo berusaha menghadangnya. Mereka pun terlibat perkelahian dengan menggunakan pisau. Setelah berduel seru, akhirnya mereka sama-sama sudah tidak memiliki pisau dan Sang-woo mulai mendorong Gi-hun hampir menginjak garis. Tampak Gi-hun mulai membuat Sang-woo kewalahan, tapi Sang-woo berhasil memperoleh pisau dan menusuk Gi-hun di pangkal paha dan bagian bawah perut. Gi-hun yang sudah kewalahan mencoba menangkis tusukan Sang-woo dan pisau itu tampak menembus tangan Gi-hun, tetapi Gi-hun berhasil menggigit kaki Sang-woo. Duel itu berakhir dengan Sang-woo menusuk lehernya sendiri karena ia sadar bahwa dia sudah kalah dari Gi-hun. Scene beralih di mana Gi-hun telah berada dalam limo bersama frontman. Menit berikutnya Gi-hun tersadar bahwa ia terbaring di tengah kota Seoul dan dalam hujan ia sadar dan ia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ternyata itu adalah sebuah kartu ATM. Ia pun pergi ke ATM terdekat dan mengecek saldo dan benar saldonya 45,6 miliar won.
Gihun pulang tetapi ternyata ia temukan ibunya telah meninggal. Dalam keadaan seperti itu, Gihun merasa bersalah kepada semua orang, bahkan sampai 1 tahun berikutnya Gihun tak pernah mengambil uangnya. Suatu kali Gihun sedang duduk di tepi sungai sambil minum. Tiba-tiba ada seorang ibu menawarkan setangkai bunga. Tetapi ternyata ada sebuah kartu nama yang menyatakan Ganbu. Ia ingat bahwa itu adalah kakek Nam. Tanpa menunggu lama ia pun segera ke alamat itu dan mendapati kakek Nam dalam keadaan sekarat diranjang pada sebuah ruangan yang besar. Gihun yang sudah emosi bertanya siapa kakek Nam sebenarnya karena begitu banyak korban dalam permainan maut itu. Di detik-detik terakhir hidup kakek Nam, bahkan mereka masih sempat bermain tebak-tebakan. Adakah orang yang akan membantu gelandangannya sejak dari tadi diperhatikan oleh kakek Nam? Bahkan taruhan mereka, adeh. Gihun mempertaruhkan semuanya, sedangkan jika kakek Nam kalah, Gihun akan membunuhnya. Di akhir cerita, kakek Nam mengatakan bahwa mereka lah yang merancang permainan itu karena telah bosan dengan hidup bergelimang kekayaan, sehingga mereka menciptakan permainan itu untuk bersenang-senang. Jam 12 tepat, polisi datang menolong tunawisma yang mabuk itu, dan akhirnya kakek Nam pun menghembuskan nafas terakhir. Tampak Gihun berada di salon Minji, rupanya ia siap untuk hidup baru kali ini. Gihun tampak rapi dengan rambut bercat warna merah. Dengan wajah ceria, mengambil adik Saebyok di panti asuhan dan menyerahkannya kepada ibu Sangwo untuk dijagai bersama sebuah koper besar. Setelah Gihun pergi, ibu Sangwo kaget setelah membuka koper karena isinya adalah uang dan ada secari kertas bertuliskan, "Uang ini adalah uang yang aku pinjam pada Sangwo." Sin tampak Gihun keluar dari subway menuju pesawat penerbangan ke Amerika untuk menjemput anaknya. Tetapi tiba-tiba ia melihat pemandangan tak lazim yang pernah ia alami, yaitu pria dengan setelan sedang bermain dakji. Pria itu sepintas tersenyum kepadanya. Oke guys, itulah alur cerita Squid Game episode ke-8 dan 9. Dan pastikan untuk menyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapat update video terbaru kami. Karena kami akan berusaha untuk update video terbaru setiap hari. Oke guys, sampai jumpa lagi.